So today, during this meeting, we will be distributing a simple, fire checklist that ILO has been using. All these very simple, practical tools can be a good support for the further prevention. Now, this project gears especially untuk memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 tahun 2018, Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO) bersama Dewan K3 Nasional menggelar diskusi bertajuk menuju budaya pencegahan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih kuat di Indonesia. And interesting brainstorming and discussion among us. And I believe that we will continue with occupational safety and health. And I wish you... Diskusi yang diadakan di salah satu hotel yang berada di Jalan Wahid Hasyim Menteng, Jakarta Pusat ini menghadirkan narasumber dari Dewan K3 Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia atau KSBSI. That means that within 1 minute or 60 seconds, it's almost 1 million. Now, some of these injuries are small, some of these injuries are big, and working conditions. Para narasumber ini mengkaji tentang kondisi K3 serta membahas langkah-langkah nyata yang harus diambil untuk membangun budaya pencegahan K3 di lingkungan kerja di Indonesia. But afterwards, we were aware occupational safety and health, consultation, and social dialogue are key. Rudianto, Wakil Ketua DK3N, mengatakan untuk mewujudkan terciptanya K3 di lingkungan kerja, maka diperlukan sinergitas di antara seluruh pemegang saham atau stakeholders yang melakukan pengawasan terhadap K3. Agar penerapannya secara nasional dapat memenuhi kaidah-kaidah baik yang ditetapkan secara nasional maupun internasional. DK3N atau Dewan K3 Nasional adalah suatu komponen dalam negara Indonesia yang bertugas untuk memberikan suatu saran kepada pemerintah dalam ini adalah Menteri Tenaga Kerja untuk memberikan penguatan-penguatan terhadap implementasi polisi K3 Nasional di Indonesia. Oleh karena itu kami baru saja terbentuk kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu, dan tujuannya adalah untuk bisa memperkuat beberapa kebijakan nasional, terutama kita sudah tahu juga ada beberapa kejadian-kejadian kecelakaan mengenai K3 yang perlu disikapi oleh pemerintah. Jadi organ Dewan K3 Nasional ini adalah juga membantu untuk memberikan yang namanya awareness kepada masyarakat luas yang tentunya akan melalui yang namanya pemerintah negara Indonesia, dalam ini adalah Depnaker, untuk bisa melakukan penguatan-penguatan di dalam kinerja K3 secara nasional. Sementara Luciana Julia, Program Officer ILO Indonesia, mengatakan ILO sebagai organisasi buruh internasional melihat pada sektor informal masih banyak ketidaksadaran akan pentingnya K3 di lingkungan kerja. As you know, every day people die. Kita membangun karakter bangsa sebenarnya. Karenanya, ILO akan melibatkan anak-anak muda untuk membangun image sadar akan K3 sejak dini lewat pengetahuan dan meningkatkan kesadaran bagi anak-anak muda Indonesia. K3 adalah penting pertama untuk workers welfare. Yang kedua, seperti apa? Kecelakaan, bahkan pulang kerja, pergi kerja, itu bisa tergolong kecelakaan kerja ya Pak ya? Ya, ILO sebagai lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat concern terhadap isu-isu kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Dan baru-baru ini kita juga melihat banyaknya tragedi yang terjadi di Indonesia terkait dengan kecelakaan kerja. Dan kita mengambil momentum bulan K3 di bulan Januari ini untuk kembali mengingatkan masyarakat, juga aktor-aktor di tempat kerja, pekerja, pengusaha mengenai pentingnya K3. Tak kurang dari 80 peserta yang datang dari pekerja, pengusaha, serikat pekerja, pemerintah, dan akademisi turut berpartisipasi dalam diskusi menuju budaya pencegahan kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih kuat di Indonesia ini. So I think it's a lot about bringing people together.
Revelino Pelmelai, El Sinta TV, Jakarta.